Di kolong jembatan layang, setelah 15 tahun hidup sebagai gelandangan, Lastri menyeret kakinya ke tepi kali Ciliwung yang keruh. Tepat ketika ia hendak mengakhiri segalanya, di tengah badai dan guntur yang menyambar, ia mendengar tangisan bayi. Di balik pilar beton, sesosok bayi mungil terbungkus kain batik merah lusuh, tubuhnya membiru karena kedinginan. Sebuah rajah kuning yang menempel di kain itu bertuliskan, "Wahai penunggu sungai, ambillah anak ini." Namun, di dalam bungkusan itu, ada selembar uang Rp50.000 dan sebuah sendok perak dengan ukiran naga yang indah. Mengapa seseorang membuang bayi dengan uang dan sendok berharga? Dan kisah mengejutkan apa yang menanti Lastri dan bayi itu? Desember 2014, di penghujung tahun, Jakarta dilanda hujan badai. Berita di televisi menyebutnya sebagai banjir terparah dalam 30 tahun terakhir, tetapi bagi mereka yang sudah kedinginan hingga ke tulang, kata-kata itu tak ada artinya. Angin kencang dan hujan deras seolah ingin menelan seluruh kota. Kolong jembatan layang di kawasan timur Jakarta tenggelam dalam kegelapan pekat. Di tengah kegelapan itu, ada sebuah tempat tinggal sederhana. Beberapa lembar kardus bekas yang dihamparkan sebagai alas, ditutupi terpal biru berlubang. Di dalamnya, seorang wanita meringkuk, memeluk lututnya. Dialah Lastri. Di usianya yang ke-60, tubuhnya kering kerontang seperti ranting di musim kemarau. Pipi tirusnya menonjolkan tulang pipi, dan uap napas keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. "Sudah cukup," desah Lastri. Sudah 15 tahun berlalu. Sejak usia 45 tahun, saat semua miliknya direnggut dan ia diusir ke jalanan. Awalnya ia bersumpah akan membalas dendam, tetapi rasa lapar melunturkan semua harga diri. Ia mengais-ngais tempat sampah, mencari sisa nasi basi. Ia bertahan dari tatapan jijik orang-orang, hidup tanpa nama. Orang-orang hanya memanggilnya Mbah Gelandangan, tak ada yang peduli nama aslinya. Tiba-tiba, kenangan 15 tahun lalu muncul kembali. Kartika Wijoyo. Nama itu saja sudah membuat hatinya perih. Wanita itu yang merebut buku resep soto warisan keluarga yang telah ia kembangkan selama puluhan tahun, dan mengambil alih warung soto hasil jerih payah mereka berdua. Saat terakhir mereka bertemu di depan warung, Kartika tersenyum sinis, "Kamu tidak mengerti bisnis, Lastri. Ini semua demi kebaikanmu." Wajah dan suara itu masih terngiang jelas. Dendam yang ia pupuk selama bertahun-tahun telah memudar, tergantikan oleh dingin yang menusuk dan kesepian yang mencekik. Lastri merogoh sakunya. Kosong. Apa aku bisa melewati malam ini? Ia merasa ajalnya sudah dekat. Tak ada lagi kekuatan untuk bertahan, lapar, dingin. Hinaan sebuah neraka tanpa akhir. Lebih baik aku beristirahat. Dengan lutut yang bergetar, ia bangkit dan berjalan menembus hujan menuju tepi sungai. Air hitam pekat Ciliwung mengalir deras. Lastri melangkahkan kakinya ke dalam air dingin itu. Rasa sakit yang menyengat menjalar dari ujung kaki ke seluruh tubuhnya. Tetapi ia tidak berhenti. Selangkah demi selangkah. Air mencapai lututnya. Ia memejamkan mata, kilas balik kehidupannya berputar. Masa kecil yang miskin namun bahagia, warung soto yang ia bangun dengan keringat, dan hari di mana ia kehilangan segalanya. Saat itulah, di antara deru angin dan hujan, sebuah suara melengking tipis menusuk telinganya. "Oe, oe." Lastri membuka matanya. Jantungnya berdebar kencang. Suara apa itu? Apa malaikat maut datang bersama bayi? Ia pikir itu hanya halusinasi. Tapi suara itu tidak berhenti. Jelas sekali itu adalah suara tangisan bayi. Sebuah jeritan minta tolong dari sang kehidupan di ambang kematian. Lastri terpaku, kakinya yang terendam air seolah tertahan oleh suara itu. Sumber suara itu berada di titik buta di balik pilar beton raksasa. Lastri tertatih-tatih keluar dari air. Ia merangkak, didorong oleh insting. Semakin dekat, tangisan itu semakin memilukan. Ketika sampai di balik pilar, ia menahan napas. Di atas tanah basah, terbaring sesosok bayi mungil terbungkus kain batik merah. Wajahnya sudah membiru, bibirnya menghitam. Ya Gusti. Tangan Lastri yang gemetar mengangkat bayi itu, tubuhnya sedingin es. Air mata Lastri tumpah ruah. Ajaibnya, begitu berada dalam pelukan Lastri, bayi itu berhenti menangis. Tangan mungilnya yang berkuku panjang mencengkeram erat jaket butut Lastri, seolah mencari kehangatan.
Cengkeraman kecil itu sebuah keinginan kuat untuk hidup menyalakan kembali api di hati Lastri yang telah padam. Sesuatu yang hangat mengalir dari lubuk hatinya. Saat itu, matanya menangkap rajah kuning yang menempel di kain. Tulisan merah darah itu terbaca jelas, "Wahai penunggu sungai, ambillah anak ini." Amarah membakar Lastri. Dibuang untuk jadi tumbal. Manusia macam apa ini? Ia merobek rajah itu dan meremasnya. Niat untuk mati lenyap seketika. Keputusasaan berganti dengan satu pikiran, "Aku harus menyelamatkan anak ini." Lastri segera memasukkan bayi itu ke dalam bajunya, menempelkan kulit bayi yang dingin ke kulitnya yang kurus. Saat itulah, sesuatu jatuh dari dalam kain. Selembar uang Rp50.000 yang lecek dan sebuah benda logam yang berat dan dingin. Sebuah sendok perak dengan ukiran naga Jawa yang sangat indah. Uang dan sendok perak? Ribuan pertanyaan melintas di benaknya. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah bertahan hidup. Bayi di dalam dekapannya mulai merengek lagi, lapar dan kedinginan. Lastri menggertakkan giginya. Ya, uang ini cukup untuk membeli sekaleng susu formula. Ia bangkit, memeluk bayi itu erat. "Aku sudah bertahan 15 tahun di jalanan, masa aku tidak bisa melindungimu?" Ia berjalan menjauhi sungai, kembali ke jalan yang tadinya ia tuju untuk mati, kini ia tempuh untuk hidup. Hujan salju masih turun deras. Lastri menatap bayi dalam dekapannya dan berbisik, "Kau yang mekar di tengah badai. Kau adalah cucuku sekarang. Kirana, aku akan membesarkanmu dengan kehangatan terhangat di dunia." Jejak kaki Lastri membekas dalam di lumpur. Ia tidak tahu bahwa saat ia memeluk kehidupan kecil itu, takdirnya berubah total. Dan saat identitas asli anak itu terungkap, badai yang lebih besar akan mengguncang dunia. Dengan uang 50.000 dan sedikit uang hasil mengemis, Lastri meninggalkan kolong jembatan. Ia menyewa sebuah kamar kos sempit berukuran 2x2 meter di sebuah kampung padat penduduk di pinggiran Jakarta. Sewanya 100.000 sebulan, tanpa uang jaminan. Bau apek dan jamur menyengat hidungnya. Setidaknya lebih baik dari kolong jembatan, gumamnya. Ada atap untuk berlindung. Beberapa hari kemudian, Lastri pergi ke kantor kelurahan untuk mendaftarkan Kirana di kartu keluarganya. Namun ia langsung menemui jalan buntu. "Mana surat keterangan lahirnya? KTP orang tuanya?" tanya petugas dengan nada datar. Lastri, yang menggendong Kirana dengan kain jarik, mulai berkeringat dingin. Jika ia berkata jujur, ia bisa dituduh menculik anak, atau Kirana akan dikirim ke panti asuhan. Lastri memutuskan untuk berbohong. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membanjirinya dengan air mata. "Anak perempuan saya, dia melahirkan di luar nikah lalu kabur, Pak. Hanya meninggalkan bayi ini." Petugas itu menatapnya curiga, dari jaket kumal hingga kuku yang kotor. "Jangan bohong ya, Bu. Bisa kena pidana." "Mana nomor telepon anak ibu?" Lastri luruh ke lantai, dan menangis sejadi-jadinya. "Kalau saya tahu nomornya, apa saya akan seperti ini? Jangan cari ibunya yang tidak bertanggung jawab, tolong selamatkan nyawa anak ini." Tangisannya yang tulus, bercampur dengan kepedihan hidup selama 15 tahun, membuat semua orang di kantor kelurahan terdiam. Akhirnya, berkat kegigihan Lastri dan keengganan para pegawai untuk melalui prosedur yang rumit, Kirana berhasil didaftarkan dalam kartu keluarga Lastri dengan nama Kirana Puspita. "Cucu, Kirana Puspita." Lastri gemetar saat menerima lembaran itu. "Sekarang kau benar-benar keluargaku. Malaikat maut pun tak boleh mengambilmu." Namun, kenyataan tetaplah pahit. Membesarkan bayi seorang diri di usia senja adalah perjuangan yang luar biasa. Untuk membeli susu dan popok, Lastri bekerja tanpa henti. Dengan Kirana di punggungnya, ia mendorong gerobak sampah sejak jam 4 pagi, mengumpulkan kardus dan botol plastik. Siangnya, ia menjadi pencuci piring di sebuah warung makan. Deterjen keras membuat jari-jarinya pecah-pecah dan berdarah. Setiap kali terkena air, rasa perih menjalar hingga ke lengan. Ketika Kirana berusia 6 bulan, krisis kembali datang. Harga barang rongsokan anjlok, dan uang mereka habis. Suatu malam, Lastri menemukan sekaleng susu formula yang dibuang di belakang sebuah minimarket. Kemasannya masih bagus, hanya lewat tanggal kedaluarsa seminggu. "Maafkan nenek, nak. Hanya untuk beberapa hari." Ia segera menyeduh susu itu untuk Kirana yang menangis kelaparan. Namun,
Begitu setetes susu masuk ke mulutnya, wajah Kirana langsung berkerut. Ia menggeleng kuat, menolak botol itu, dan memuntahkan semuanya. Lastri bingung. Ia mencoba mencicipi bubuk susu itu. Di lidahnya, rasanya manis biasa. Tapi, sebagai seorang mantan juru masak andal, ia mengedarkan kembali rasa itu di lidahnya. Di ujung rasa, ada sedikit sekali rasa besi berkarat dan bau minyak tengik. Susu itu sudah mulai tengik. Lastri merinding. Bayi ini bisa mendeteksi rasa basi yang bahkan sulit dikenali orang dewasa. Beberapa hari kemudian, tetangganya memberikan sedikit labu kuning rebus untuk makanan Kirana. Kali ini pun, Kirana mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Ketika dipaksa, ia langsung melepehkannya. Lastri mencicipi labu itu. Rasa manis buatan yang tajam langsung terasa. Tetangganya pasti menambahkan banyak sekali pemanis buatan. Kirana berhasil menyaring rasa palsu itu. Lastri yakin, anak ini, lidahnya adalah anugerah dari Tuhan. Lastri mengambil keputusan. Ia boleh tidur di lantai yang dingin tanpa selimut, tapi makanan yang masuk ke mulut cucunya tidak boleh kompromi. Ia menggunakan sisa uangnya untuk membeli segenggam beras organik terbaik di pasar. Di dapur sempitnya, dengan peralatan seadanya, mata Lastri berubah. Tatapan seorang juru masak legendaris 15 tahun lalu telah kembali. Hanya yang asli dan jujur yang boleh masuk ke mulut cucuku. Ia memasak bubur dengan api kecil, mengaduknya perlahan dengan sendok kayu, aroma nasi yang harum memenuhi ruangan. Kirana, yang mencium baunya, berhenti menangis. Lastri menyuapkan sesendok bubur yang sudah ia tiup. Mata Kirana membulat. Ia tidak melepehkannya, malah melahapnya dengan senang. Setelah habis semangkuk, ia tersenyum dan meminta lagi. Hati Lastri melambung. Masakannya, yang dulu dihancurkan oleh Kartika, kini telah menyelamatkan dan membuat anak ini tersenyum. Ia mengeluarkan pisau dapurnya yang lama teronggok dan mulai mengasahnya. Serak, 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 wajahnya yang keriput terpantul di bilah pisau yang tajam. Ada kehidupan di sana. Ya, aku akan memegang pisau ini lagi. Dengan tanganku ini, aku akan membesarkanmu menjadi orang paling berharga di dunia. Waktu berlalu. Kirana kini berusia 4 tahun. Suatu hari di pasar, ia menunjuk tauge di sebuah lapak. Nenek, yang itu pahit. Bau obat. Yang keriput di sebelahnya lebih gurih. Ternyata benar. Yang ia tunjuk pahit adalah tauge yang disemprot zat pemacu pertumbuhan, dan yang keriput adalah tauge lokal yang rasanya lebih enak. Para pedagang di pasar berdecak kagum. Dalam perjalanan pulang, Lastri menggenggam erat tangan mungil Kirana. Kirana, nanti kalau sudah besar, kamu akan jadi juru masak yang lebih hebat dari nenek. Kirana tertawa riang dan memeluk Lastri. Itu adalah masa-masa terindah mereka. Namun, Lastri tidak tahu bahwa kebahagiaan seringkali hanyalah ketenangan sebelum badai. Tahun 2025, 10 tahun telah berlalu. Di sebuah gang sempit di perkampungan padat Jakarta, sebuah papan nama usang dengan cat terkelupas bertuliskan Warung Soto Mbah Lastri. Pukul 4 pagi, saat kegelapan masih menyelimuti gang, cahaya dan aroma gurih sudah menguar dari dalam warung. Lastri, yang kini berusia 70 tahun, berdiri di depan panci kaldu raksasa, punggungnya semakin bungkuk. Rambutnya memutih, tapi tatapannya saat mengatur api kompor masih setajam dulu. Nenek. Sebentar. Suara ceria seorang anak kecil terdengar. Kirana, yang kini berusia 10 tahun, berlari ke dapur. Ia mengenakan celemek dengan sangat cekatan. Ia membuka tutup panci kaldu yang mendidih, menghirup uapnya dalam-dalam, lalu dahinya berkerut. Hari ini kualitas ayamnya kurang bagus, Nek. Kaldunya sedikit amis. Diagnosis Kirana setajam pisau. Sebelum Lastri sempat mencicipi, Kirana sudah memberikan solusinya. Tambahkan beberapa lembar daun salam lagi dan sedikit perasan jeruk nipis. Ia melakukannya sendiri. Ajaibnya, aroma amis yang samar itu hilang, digantikan oleh aroma kaldu yang lebih kaya dan segar. Dasar hidung keranjang, kata Lastri sambil tersenyum dan menepuk punggung Kirana. Cepat, nanti terlambat sekolah. Di sekolah, Kirana sedikit berbeda. Saat makan siang, ia mengambil jatah sotonya. Setelah mencicipi satu suap, ia meletakkan sendoknya.
Rasa MSG-nya terlalu kuat, membuat lidahnya keluh. Enak kok, kenapa tidak dimakan? Tanya temannya. Kirana hanya tersenyum tipis. Lidahnya yang terbiasa dengan kaldu alami buatan neneknya tidak bisa menoleransi rasa palsu. Ia hanya makan nasi dan lauknya. Sepulang sekolah, Kirana langsung berlari ke warung. Para sopir ojek dan kuli bangunan sudah mengantre. Warung kecil dengan 5 meja itu telah menjadi permata tersembunyi di kampung itu. Kirana tidak perlu mencatat pesanan. Bang Jono, kuahnya banyak ya? Pak Udin, jangan pakai seledri. Ia hafal selera semua pelanggan setianya. Suatu hari, seorang pelanggan Parubaya yang cerewet menggebrak meja. Hei, Nek, kenapa sotonya hambar begini hari ini? Sebelum Lastri sempat merespons, Kirana sudah menghampirinya dengan segelas air putih. Bapak tadi minum es teh manis dari warung sebelah, kan? Pelanggan itu terkejut. Loh, kok kamu tahu? Kirana mencium aroma melati yang samar dari baju pelanggan dan melihat sisa gula yang sangat tipis di sudut bibirnya. Lidah bapak jadi kebas karena terlalu manis. Coba berkumur dulu, baru cicipi lagi sotonya. Pasti pas rasanya. Pelanggan itu menurut. Setelah berkumur dan menyuap lagi, matanya terbelalak. Wah, benar. Rasanya jadi pas banget. Luar biasa. Seluruh warung tertawa. Lastri tersenyum lega. Ia bersyukur, berkat anak ini, ia bisa hidup dan tertawa seperti ini. Saat maghrib, berita malam di televisi butut di sudut warung menyiarkan sebuah berita. Presiden Direktur Wijoyo Foods, Ibu Kartika Wijoyo, menerima penghargaan dari Asosiasi Kuliner Internasional. Layar menampilkan Kartika yang glamor, memegang trofi berkilauan. Semua kemuliaan ini berkat resep orisinal saya yang saya ciptakan dengan darah dan keringat. Tangan Lastri yang sedang memotong daun bawang berhenti. Kebohongan tak tahu malu itu membawa kembali kenangan 25 tahun lalu. Dia menghisap darahku untuk jadi seperti itu. Lastri menjatuhkan pisaunya, tubuhnya gemetar hebat, napasnya sesak. Nenek, Kirana yang sedang mencuci mangkuk terkejut melihat neneknya terduduk lemas sambil memegangi dada. Ia segera mematikan televisi. Nenek, tidak apa-apa. Jangan didengar, jangan dilihat, kata Kirana sambil memeluk neneknya. Nenek, orang itu yang dulu mencuri resep nenek, kan? Lastri mengangguk lemah. Kirana menggertakkan giginya. Ia tahu ceritanya. Tapi melihat neneknya yang sekuat baja bisa hancur lebur hanya dengan melihat wajah wanita itu membuatnya marah. Jangan khawatir. Nek, aku ada di sini. Nanti aku akan membuat masakan yang jauh lebih enak dari dia. Aku akan membuat semua orang tahu kalau nenek yang terbaik. Aku pasti akan membalaskan dendam nenek. Malam itu, saat mereka menutup warung, sebuah poster di tiang listrik tertiup angin. Bumbu instan mahakarya dari Wijoyo Foods segera hadir. Beberapa hari kemudian, acara peresmian pabrik canggih Wijoyo Foods senilai 1 triliun rupiah digelar. Kembang api meledak di langit. Di hadapan ratusan kamera, Kartika menekan sebuah tombol merah besar. Saya akan tunjukkan rasa bumbu paling sempurna yang diciptakan oleh sains. Dari pipa baja raksasa, ekstrak bumbu berwarna keemasan mengalir deras. Kartika mengangkat sebuah gelas kristal berisi produk pertama itu, lalu mencicipinya. Seketika, senyumnya membeku. Yang ia rasakan bukanlah kekayaan rasa, melainkan rasa logam yang tajam dan amis yang menusuk hidung, rasa asin yang hampa dan mati. Ia berhasil menelannya dengan susah payah, tapi tangannya gemetar. Begitu acara selesai, ia membanting gelas itu ke dinding. Rasa apa ini? Tapi, Bu. Semua data kadar garam, gula, asam amino semuanya sempurna. Kata kepala riset dengan wajah pucat. Lidah manusia bukan mesin. Bentak Kartika. Data sempurna tapi rasanya menjijikkan. 1.000 triliun rupiah untuk hasil seperti ini? Produksi 500 ton bumbu terancam harus dibuang. Di tengah kepanikannya, ia teringat sesuatu. Cucu yang ia buang 10 tahun lalu. Anak itu. Pasti arwahnya membawa sial. Dalam ketakutan takhayul, ia menelepon seorang dukun yang dulu membantunya. Aku butuh jimat yang lebih kuat untuk menolak bala. Sementara itu, kepala tim pengembangan, Pak Budi, yang dipecat karena kegagalan ini, berjalan tanpa tujuan.
Stres membuatnya sakit maag akut. Saat itulah, aroma kaldu soto yang gurih tercium olehnya. Berbeda dengan bau kimia di pabrik, ini adalah aroma masakan rumah yang menenangkan. Ia mengikuti aroma itu hingga tiba di warung soto Mbah Lastri. Soto 1. Bu, katanya lemah. Kirana, yang sedang menjaga warung sendirian, melihat wajah pucat Pak Budi. Ia tahu pria itu sedang tidak sehat. Ia menambahkan sedikit air kaldu bening dan sejumput jahe geprek ke dalam soto untuknya, agar lebih mudah dicerna. Begitu suapan pertama masuk ke mulut Pak Budi, matanya terbelalak. Perutnya yang mual terasa hangat dan nyaman. Ini bukan rasa MSG. Ini adalah keseimbangan rasa yang sempurna dan dalam. Sesuatu yang gagal mereka ciptakan dengan mesin triliunan rupiah. Nak, bumbu apa yang kau pakai di kuah ini? Rahasia nenek saya, Pak. Saya hanya menambahkan sedikit garam saja, jawab Kirana sambil tersenyum. Ini dia. Pak Budi merasa telah menemukan jawaban. Ia mengeluarkan botol minum dari tasnya. Nak, boleh saya minta sedikit kuah dan kuah sambalnya? Keesokan paginya, Pak Budi menerobos masuk ke ruang kerja Kartika. Bu, saya menemukan solusinya. Coba cicipi kuah ini. Aroma gurih itu seketika memenuhi ruangan. Itu adalah aroma dari masa kejayaan warung soto mereka. 30 tahun lalu, Kartika mencolek sedikit kuah itu dengan jarinya. Matanya terbelalak, rasa umami yang kaya, cita rasa legendaris yang dulu diciptakan Lastri sebelum ia usir. Dari mana kau dapat ini? Sebuah warung kecil di perkampungan kumuh, Bu. Rasa dari warung itulah jawaban yang kita cari. Kartika tidak peduli siapa pemiliknya atau apakah Lastri masih hidup. Yang penting, rasa itu adalah satu-satunya kunci untuk menyelamatkan pabriknya. Siapkan tim akuisisi, perintahnya dingin kepada sekretarisnya. Kita akan membeli sebuah warung kecil. Siang itu, 2 mobil Mercedes hitam berhenti di gang sempit menuju warung Lastri. Kartika turun, memandang papan nama usang itu dengan jijik. Rasa itu berasal dari tempat jorok ini. Ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu Lastri. Permisi. Sekretarisnya membuka pintu warung. Lastri, yang sedang mengelap meja, menoleh dan matanya bertemu dengan mata Kartika. Kain lap di tangannya jatuh. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Mimpi buruk 25 tahun lalu menjadi kenyataan. Kartika pun terkejut. Kau, Lastri? Kau masih hidup? Ucapnya sinis. Pantas saja rasanya tidak asing. Kukira aku berurusan dengan hantu. Pergi. Tempat apa ini sampai kau berani datang kemari? Teriak Lastri ketakutan. Saat itu, Kirana keluar dari kamar. Kartika meliriknya sekilas, lalu mengabaikannya. Aku kesini untuk bisnis, katanya sambil duduk. Panci biang kaldu soto itu, berikan padaku. Akan kubayar mahal, kau yang mencurinya dariku. Sekretaris, ambil saja, perintah Kartika. Orang-orang berjas hitam masuk ke dapur. Lastri mencoba menghalangi, tapi tubuh tuanya didorong hingga jatuh. Kirana menjerit dan memegangi lengan salah satu pria itu. Jangan sakiti nenekku. Dapur kecil itu diobrak-abrik. Mereka menemukan sebuah panci tanah liat tua yang hitam di sudut. Dapat. Saat seorang pria mengangkat panci itu, Lastri meraung dan memegangi kakinya. Jangan. Itu seluruh hidupku. Bunuh saja aku. Pria itu kehilangan keseimbangan. Praang. Panci itu pecah berkeping-keping. Biang kaldu berusia 30 tahun tumpah ke lantai. Aromanya yang khas dan pekat memenuhi ruangan. Lastri tersungkur di atas pecahan panci, dahinya sobek dan berdarah. Bodoh. Kenapa kau pecahkan? Bentak Kartika. Cepat, ambil cairannya walau hanya sedikit. Kita bisa membiarkan kumannya. Saat anak buahnya sibuk menyerok cairan dari lantai, Kartika keluar lebih dulu, jijik. Kirana menangis sambil memeluk Lastri. Ia merogoh sakunya untuk mengambil sapu tangan. Saat itulah, sendok perak yang terbungkus di dalamnya ikut jatuh ke lantai, berkilauan di tengah genangan kaldu hitam. Sekretaris Kartika, Pak Budi, melihatnya. Jantungnya berhenti berdetak. Itu sendok yang sama. Sendok yang 10 tahun lalu, di tengah badai, diam-diam ia selipkan ke dalam kain bayi yang diperintahkan Kartika untuk dibuang.
Ukiran naga Jawa itu, ia ingat setiap detailnya. Itu adalah peninggalan almarhum suami Kartika, Pak Wijoyo. Ia menatap Kirana. Anak perempuan, berusia 10 tahun. Dia masih hidup, batin Pak Budi gemetar. Rasa bersalah yang ia pendam selama ini muncul kembali. Di luar, suara Kartika memanggil, Pak Budi tahu, jika Kartika mengetahui ini, nyawa anak itu benar-benar dalam bahaya. Dengan cepat, ia memungut sendok itu dan memasukkannya kembali ke saku Kirana tanpa ada yang melihat. Ia mengambil keputusan. Rahasia ini akan kusimpan. Untuk saat ini, di laboratorium rahasia Wijoyo Foods, kepala riset melapor dengan gemetar, Bu, kuman dari biang kaldu itu mati semua. Mereka tidak bisa hidup di dalam tangki baja. Aku tidak peduli, kata Kartika dingin. Yang penting data mesin menunjukkan ada komponen dari biang kaldu itu. Soal rasa, gunakan saja perasa buatan dan pewarna. Orang-orang tidak makan dengan lidah, mereka makan dengan merek. Pasang harga mahal, air putih pun akan terasa seperti madu. Maka, lahirlah bumbu emas palsu. Untuk menghabisi Lastri secara mental, Kartika mengirimkan undangan VIP acara peluncuran itu ke rumah sakit tempat Lastri dirawat. Biar dia lihat perbedaan nasib antara hidup keras kepala sepertinya dan hidup cerdas sepertiku, katanya. Pak Budi mengantarkan undangan dan sebuah amplop tebal berisi uang. Di rumah sakit, ia melihat Kirana sedang memegang sendok perak itu. Kau tahu apa itu? Tanya Pak Budi. Ini peninggalan saat aku ditemukan. Pak Budi berlutut. Itu bukan sekadar peninggalan. Itu adalah sendok naga buatan kakekmu, almarhum Pak Wijoyo, pendiri Wijoyo Foods. Ia menceritakan segalanya. Kau adalah pewaris sejati Wijoyo Foods. Ibumu adalah Kartika, orang yang juga membuangmu. Kirana gemetar. Ambil uang ini dan pergilah yang jauh. Jika dia tahu kau masih hidup, dia akan benar-benar membunuhmu. Nenekku bukan pengemis, Pak, jawab Kirana tegas. Dan kami tidak akan lari, yang lari adalah orang yang berbuat salah. Keesokan paginya, Lastri terbangun dan melihat undangan itu. Pada akhirnya dia tetap memamerkan barang palsu. Desahnya, Kirana, ayo kita pergi ke desa saja. Nenek sudah lelah, air mata kekalahan mengalir di pipinya. Melihat neneknya yang rapuh, Kirana menangis. Ia menceritakan semua yang dikatakan Pak Budi. Lastri terperangah. Kau, cucu Pak Wijoyo? Semua kepingan puzzle menyatu. Tatapan mata Lastri berubah. Kekalahan lenyap, digantikan oleh api perjuangan. Jangan menangis. Kirana, takdir ini tidak bisa dihindari dengan lari. Kita pergi bukan sebagai cucu pewaris, tapi untuk merebut kembali apa yang telah mereka curi. Kakekmu meninggalkan sendok, dan kita meninggalkan rasa. Kita adalah pemiliknya. Apa yang akan terjadi jika pemilik asli datang ke pesta para pencuri? Kirana menyeka air matanya, menggenggam erat sendok perak itu. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari tasnya, berisi sisa kuah soto asli buatan neneknya, sebelum warung mereka dihancurkan. Lastri, mengenakan mantel terbaiknya yang sudah usang, duduk di kursi roda. Kirana, dengan pakaian rapi, mendorongnya. Mereka menuju ke pesta itu. Kartika tidak pernah menyangka, undangan yang ia kirim sebagai penghinaan terakhir, justru menjadi surat panggilan kehancurannya. Di lobi Hotel Bintang 5, kilatan kamera dan denting gelas sampahnya memenuhi udara. Saat Lastri dan Kirana yang berpakaian sederhana tiba, petugas keamanan segera menghadang. Kirana menunjukkan undangan VIP itu, mereka diantar ke meja paling sudut. Acara dimulai. Kartika berpidato dengan karismatik tentang filosofi fermentasi dan warisan rasa yang ia curi. Tepuk tangan membahana. Lastri mengepalkan tangannya. Kirana berbisik, sabar, Nek. Sebentar lagi giliranku. Sebagai bagian dari acara, seorang dukun terkenal diundang untuk melakukan ritual tolak bala. Saat sang dukun menari melewati meja mereka, matanya bertemu dengan mata Kirana. Tarian sang dukun berhenti mendadak, ia mundur ketakutan, bergumam, anak itu. Auranya. Ada arwah leluhur yang menjaganya. Ia lari terbirit-birit. Puncak acara adalah uji rasa. Koki-koki bayaran memuji setinggi langit bumbu emas palsu itu.
Merasa di atas angin? Kartika menantang. Siapa lagi yang berani menguji mahakarya saya ini? Saya. Kirana berdiri. Semua mata tertuju padanya. Dengan langkah mantap, ia naik ke atas panggung. Seorang kritikus cilik, ya? Ejek Kartika. Mari kita lihat. Kirana mencicipi sedikit bumbu itu, lalu segera melepehkannya ke serbet. Ini rasa yang mati, katanya lantang ke mikrofon. Bukan rasa dari bahan alami, tapi hanya tipuan dari bahan kimia dan gula. Terlalu banyak perisa untuk menutupi kebohongannya. Kartika tertawa mengejek. Anak kecil mana tahu rasa yang kompleks. Ia memberi isyarat agar Kirana diturunkan. Kalau tidak percaya, saya akan buktikan, seru Kirana. Saya akan hidupkan kembali bumbu yang mati ini. Para tamu senior, termasuk Pak Hartono, sahabat lama almarhum Pak Wijoyo, menjadi penasaran dan meminta Kartika untuk membiarkannya. Kirana mengeluarkan botol kecil berisi kaldu soto asli neneknya. Ia menuangkan bumbu palsu Kartika ke wajan, menambahkan air untuk mengurangi rasa kimianya, lalu memanaskannya dengan api kecil. Bumbu itu tidak untuk direbus, katanya, tapi untuk dibangunkan. Ia meneteskan kaldu aslinya setetes demi setetes. Aroma kimia yang tajam perlahan lenyap, digantikan oleh aroma gurih yang dalam dan otentik. Aroma masakan rumah yang membangkitkan kenangan. Wajah Kartika menjadi pucat pasi. Kirana lalu memasak semur tahu sederhana, lalu untuk mencicipi kuahnya, ia mengeluarkan sendok perak ukiran naga dari sakunya. Kamera menyorotnya, dan ukiran naga itu terpampang besar di layar raksasa. Di barisan VIP, Pak Hartono menjatuhkan cangkir tehnya. Ia berdiri gemetar. Itu sendok naga. Sendok yang dibuat Pak Wijoyo untuk cucunya yang belum lahir. Seluruh ruangan gempar. Kartika nyaris pingsan. Bagaimana bisa? Sendok itu ada di sana? Kirana menghampiri Pak Hartono. Kakek, coba cicipi ini. Inilah rasa yang asli. Pak Hartono mencicipi semur itu. Air mata langsung mengalir di pipinya. Ini rasa masakan almarhum sahabatku. Rasa yang sudah 30 tahun kurindukan. Para wartawan menyerbu. Nak, dari mana sendok itu? Siapa yang mengajarimu memasak? Kirana mengambil mikrofon, menatap lurus ke arah Kartika. Sendok ini milik saya. Dan rasa ini. Ia menunjuk ke arah Lastri yang duduk di kursi roda di sudut ruangan. Adalah rasa dari nenek saya, Mbah Lastri, sang maestro sejati. Beliaulah pemilik asli dari resep yang telah dicuri oleh nenek itu. Seluruh hadirin terperanjak. Lastri? Sang legenda yang hilang 25 tahun lalu, nama yang terlupakan itu kembali menggema. Terguncang. Kartika berteriak kalap. Dia mencuri sendok itu. Bawa dia pergi. Saat itulah Pak Budi maju ke depan. Saya akan membuat pengakuan. Ia menyerahkan sebuah USB ke operator. Layar raksasa menampilkan transkrip rekaman suara. Buang anak itu, biar jadi makanan penunggu sungai. Aku harus hidup. Suara Kartika 10 tahun lalu bergema di seluruh ruangan. Benar, sayalah yang membuang cucu kandung Ibu Kartika atas perintahnya. Tapi saya tidak tega membunuhnya. Saya selipkan sendok pusaka itu sebagai penanda. Layar lalu menampilkan hasil tes DNA. 99,9% cocok. Iblis. Pembunuh. Caci maki menghujani Kartika. Ia mundur ketakutan, menyangkal segalanya. Anak itu pembawa sial. Jika aku tidak membuangnya, kita semua akan mati. Di belakangnya, berdiri sebuah guci bumbu emas raksasa setinggi 2 meter sebagai dekorasi panggung. Saat ia tersandung, tubuhnya menabrak penyangga guci itu. Guci raksasa itu miring dan tumpah, menyiram Kartika dengan ratusan liter cairan hitam pekat yang menjijikkan. Gaun mewah dan perhiasan mahalnya berlumuran cairan hitam busuk. Mahakarya emasnya terbukti hanyalah lumpur hitam. Polisi yang telah dihubungi Pak Budi datang dan memborgolnya. Pak Budi pun menyerahkan diri. Mbak Kirana, katanya pada Kirana dengan senyum lega, akhirnya beban saya terangkat, semoga bahagia. Setahun kemudian, di sebuah sel penjara yang dingin, Kartika menatap salju yang turun di luar jendela. Tanpa uang, tanpa pengunjung. Ia menyadari betapa sengsaranya makan sendirian. Sementara itu, di depan gerbang penjara, Pak Budi yang baru bebas disambut oleh Lastri dan Kirana,
Lastri memberinya tahu hangat. Kirana melingkarkan syal merah di lehernya. Ayo pulang, Pak De Budi. Sekarang kita keluarga. Di lokasi warung soto yang dulu kumuh, kini berdiri sebuah bangunan restoran modern berarsitektur Jawa yang indah. Namanya Warung Kirana. Di depannya, terpampang plakat emas, Maestro Kuliner Indonesia, Lastri. Di dalam, 3 orang menikmati makan siang yang terlambat. Nasi putih hangat, sayur lodeh, dan sambal terasi. Kirana makan dengan lahap menggunakan sendok perak ukiran naganya. Sendok yang dulu menjadi bukti kekuasaan, kini hanyalah alat untuk menikmati makanan hangat bersama keluarga. Kirana, apa kau tidak menyesal, tidak menjadi pewaris kaya raya dan malah sibuk di dapur sempit ini? Tanya Lastri. Kirana menelan nasinya. Tidak, Nek. Sama sekali tidak. Nenek Kartika punya banyak uang. Tapi dia makan sendirian. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari makan makanan tidak enak sendirian. Aku paling suka makan nasi hangat, sambil meniup-niupnya seperti ini. Inilah sendok emasku yang sesungguhnya. Lastri memeluk cucunya erat, air mata haru mengalir. Dari luar, kepulan asap dari dapur restoran membubung ke langit, berpadu dengan udara dingin yang segar. Aroma masakan yang hangat menyebar ke seluruh gang, membuat orang yang lewat tersenyum. Kisah yang dimulai di tengah badai dan kegelapan, kini berakhir dengan kehangatan nasi dan tawa keluarga. Di atas meja, di samping semangkuk nasi yang mengepul, tergeletak sendok perak usang. Terdengar suara Kirana yang ceria. Alhamdulillah, kenyang.